Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video terkait tugas perkuliahan saya dengan mata kuliah tentang asuransi dan malpraktek dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dosen Dr. Ampuhan SH.M. Hum. Dan pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama Marvin Timu Apipima, NPM 1952041, Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita bersama pendahuluan latar belakang. Asuransi kesehatan di zaman sekarang sudah mengalami perluasan atau perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungan risiko. Asuransi sendiri memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan nasabah. Secara yuridis formal, terminologi asuransi sosial dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pengasuransian yang disingkat dengan UUP yang mengupakan sebagai berikut. Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Pengalihan risiko diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian atau penanggung setiap bulan atau tahun tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh as konsumen atau tertanggung. Pada saat ini Indonesia sedang menyongsong penerapan sistem jaminan sosial nasional universal pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia dapat dikatakan sudah banyak berupaya melakukan banyak perbaikan dan pencapaian dalam sistem jaringan pengaman sosial. Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sekarang kita kenal adalah BPJS, maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari tahun 2014 yang menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional atau dulu kita kenal adalah SCSN.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT Askes dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jamsostek. Bapak Ibu pemirsa, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintahan. Badan Kesehatan telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi. Hak dan kewajiban setiap manusia tertuang dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya, disingkat dengan UKK. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab untuk mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak Januari tahun 2005, program ini menjadi program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang populer dengan nama Askeskin. Pada tahun 2008, program Askeskin ini diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat. Maka selanjutnya dijelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesehatan yang telah melekat pada diri manusia, baik jasmania dan rohania, merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesehatan merupakan salah satu karunia Maha Pencipta kepada umat manusia di muka bumi ini. Kesehatan harus kita jaga dan terpelihara sebaik-baiknya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 disebutkan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, dalam pasal 4 juga dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan itu adalah sebagai berikut. 1. Bahwa program jaminan sosial nasional merupakan program nasional negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, bahwa untuk mewujudkan tujuan jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, probabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang jaminan sosial nasional. Harus dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat badan usaha milik negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Bapak Ibu yang budiman. Jadi kata kunci yang dapat dilihat di sini adalah tujuan didirikan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial yang telah diatur dalam undang-undang sebagaimana dijabarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, yakni BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai badan hukum publik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban BPJS sendiri dapat ditemukan dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pasal 12 menyebutkan bahwa BPJS berhak untuk 1. Memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. 2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DSJN setiap 6 bulan. Selanjutnya dalam pasal 13 ada beberapa menyebutkan bahwa BPJS memiliki kewajiban untuk 1. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta. 2. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. 3. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Selanjutnya, BPJS menanggung biaya pengobatan secara penuh dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Keberadaan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan fokus utama karena BPJS merupakan asuransi wajib seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarganya yang ada dalam satu keluarga untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Peserta asuransi kesehatan sosial atau BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang kita kenal BPJS. Kemudian, kita mengamati pemberitaan media, massa maupun melihat secara langsung. Saya ulangi, kita mengamati pemberitaan media, massa maupun kita melihat secara langsung bahwa peningkatan dugaan kasus malpraktek dan kelalaian medik di Indonesia, terutama yang berkenaan dengan kelalaian diagnosis dokter yang berdampak buruk terhadap pasiennya. Dalam rentang waktu dari tahun ke tahun terakhir
bulan ke bulan, media massa maraknya berita yang memberitahukan tentang kasus gugatan atau tuntutan hukum baik perdata maupun pidana kepada dokter dan tenaga medis lainnya, dan atau manajemen rumah sakit yang diajukan masyarakat konsumen jasa medis yang merupakan korban dari tindakan malpraktik atau kelalaian medik tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya gugatan-gugatan malpraktik tersebut, dan semuanya berangkat dari kerugian psikis maupun fisik korban itu sendiri, mulai dari kesalahan diagnosis dan pada gilirannya mengimbas pada kesalahan terapi hingga pada kesalahan dokter pada pasca operasi pembedahan pada pasien. Selalu ada alat bedah tertinggal di dalam tubuh pasien tersebut dan faktor-faktor lainnya. Lepas dari fenomena tersebut, ada yang mempertanyakan apakah kasus-kasus itu dikategorikan malpraktik medik atau sekedar kelalaian atau yang kita kenal adalah human error dari sang dokter atau tenaga medik. Untuk diketahui, sejauh ini di negara kita Indonesia, yang saya maupun kita semua ketahui, belum ada ketentuan hukum ihwal standar profesi kedokteran yang bisa mengatur kesalahan profesi. Sebenarnya, kasus malpraktik ini bukanlah barang baru. Sejak bertahun-tahun yang lalu, kasus ini cukup akrab di Indonesia. Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan standar operasional prosedur, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Di sisi lain, dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tenaga medis, yaitu dokter maupun perawat maupun bidan, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kalau kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dapat mengakibatkan fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasien tersebut. Dalam istilah medis atau hukum, kejadian ini disebut malpraktik. Dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik. Sebagai korban malpraktik yang dirugikan, sudah tentu pasien akan menuntut apa yang menjadi haknya. Pasien yang menjadi korban malpraktik akan menuntut ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban dari dokter yang bersangkutan. Tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan perdata, yaitu ganti rugi, tuntutan secara pidana, yaitu hukuman bagi pasien, bagi para dokter, yaitu penjara, berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan peraturan lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan kesehatan atau pelayanan kesehatan, dan penerapannya dapat melindungi korban malpraktik berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Lahirnya hukum kedokteran
yaitu Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, yang mana merupakan bagian dari hukum kesehatan, ditujukan agar hak-hak pasien lebih dapat dilindungi oleh undang-undang. Hukum kedokteran bertumpu pada dua hak asasi manusia, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan atau yang kita kenal adalah the right to health care, dan hak untuk menentukan nasib sendiri atau yang kita kenal adalah the right to self-determination. Sebelum undang-undang praktek kedokteran lahir, undang-undang perlindungan konsumen sudah ada yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen, baik konsumen yang menggunakan barang maupun jasa. Bidang kedokteran termasuk dalam perlindungan konsumen, karena dokter dan rumah sakit dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa bagi konsumen. Dalam hal ini, konsumen adalah pasien yang melakukan pengobatan kepada dokter maupun rumah sakit. Hal tersebut sudah tertuang dengan jelas pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran hak-hak dari konsumen juga diatur dalam undang-undang ini, yaitu pada pasal 19 ayat 1, termasuk di dalamnya dokter dan rumah sakit yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen melengkapi Undang-Undang Kesehatan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka selanjutnya dapatlah diajukan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan? 3. Bagaimana aspek perlindungan hukum pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum di Indonesia? 4. Bagaimana suatu tindakan dokter dapat dikatakan sebagai malpraktik? Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan. 3. Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum di Indonesia. 4. Untuk mengetahui suatu tindakan dokter dapat dikatakan sebagai malpraktik. Pembahasan Bapak Ibu pemirsa. Kita lihat faktor yuridis maupun sosiologis adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan hukum di bidang kesehatan atau aturan dalam upaya kesehatan yang pada dasarnya merupakan cabang dari ilmu hukum dan sangat berkaitan dengan dalam penelitian ini. Adapun pengaturan atau perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penulisan ini adalah KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran yang berkaitan dengan hubungan antara pasien, asuransi, dan rumah sakit, beserta dokter maupun tanggung jawab rumah sakit terhadap malpraktik pasien dalam perlindungan hukum kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Undang-Undang SJSN sebagai bukti bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Penguatan regulasi bagi sistem jaminan sosial nasional serta untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dipandang perlu membentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dalam sistem kesehatan ini menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir ini, kita selalu mendengar istilah malpraktik cukup terkenal dan banyak dibicarakan, khususnya malpraktik bidang kedokteran, terutama dalam transaksi, baik transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Jika kita melihat kembali ke belakang beberapa dekade khusus di wilayah Indonesia, banyak orang beranggapan bahwa dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan adalah profesional yang kurang bisa disentuh oleh atau kurang disentuh oleh kasus atau kebal hukum atas profesi yang mereka lakukan. Hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien atau yang kita kenal dengan transaksi terapeutik ini pada umumnya konflik berasal. Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagai yang diharapkan oleh pihak lain. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah, sehingga sering terjadi memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, pihak penyedia pelayanan kesehatan tidak dapat menjamin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien. Akibatnya pendekatan dan pelayanan medis yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi pasien maupun dokter ataupun rumah sakit itu sendiri. Salah satu aspek yang mempunyai arti penting dalam hubungan dokter dengan pasien adalah mengenai hubungan hukum antara mereka yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dan pasien inilah selanjutnya disebut dengan hubungan sosiologis. Pelayanan asuransi dan malpraktik yang selalu terjadi antara dokter dan pasien karena hak memberikan kewenangan penuh kepada dokter untuk melakukan kegiatan, memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam hubungan hukum dalam kasus malpraktik tersebut, kemudian timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasien memiliki hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dokter juga memiliki hak dan kewajibannya. Namun ironisnya, dunia kedokteran bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sebuah dunia yang eksklusif, yang diketahui hanya bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya. Orang awam sedikit sekali mengerti mengenai dunia kedokteran itu sendiri, sehingga pada saat hasil terapi dokter
yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan hasil semestinya. Dalam hal ini mereka mendapatkan kecacatan atau bahkan meninggal dunia. Mereka hanya pasrah menerima keadaan yang ada tanpa berusaha melaporkan apa yang mereka terima kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ataupun pada pengadilan jika yang dilakukan oleh dokter tersebut merupakan sebuah tindakan malpraktik. Bapak Ibu pemirsa budiman, masalah malpraktik dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan dan mendapat perhatian dari masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya pengaduan mengenai kasus malpraktik yang diajukan oleh masyarakat terhadap dokter yang telah dianggap merugikan pasien yang ditanganinya. Kemudian kita beralih kepada hubungan hukum dokter dan pasien. Saat ini, atau anggota keluarga kita, dan secara khusus pasien sedang sakit, maka secara otomatis sebagian dari kita akan pergi ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan kesembuhan atau menyembuhkan sakit yang kita alami. Saat kita menyerahkan kewenangan sepenuhnya pada dokter untuk menyembuhkan sakit yang kita alami, maka saat itu pula lah telah terjadi transaksi-transaksi terapeutik seperti tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 434 garing Menkes garing 5 garing 1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi para dokter Indonesia adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, kekhawatiran makhluk insani. Selanjutnya, karena transaksi terapeutik ini merupakan sebuah perjanjian, maka terhadap hal ini juga hukum perikatan sebagaimana yang mengatur dalam BW pasal 1319 yang berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum. Kemudian kita fokus kepada malpraktik. Dalam beberapa bulan terakhir ini, malpraktik sempat menjadi topik perbincangan yang mengemuka baik di media maupun di masyarakat karena adanya demo di mana-mana yang dilakukan oleh para dokter Indonesia menolak kriminalisasi terhadap profesi mereka, sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan di beberapa pusat pelayanan kesehatan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita telah sama-sama tahu istilah malpraktik sendiri dari kata mal yang artinya buruk dan praktik berarti tindakan atau praktik. Dengan kata lain, malpraktik adalah suatu tindakan atau praktik yang buruk. Tindakan malpraktik sendiri jika dilihat menurut motifnya dapat dibedakan menjadi dua. Satu, malpraktik dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dua, kelalaian adalah malpraktik yang dilakukan tanpa tidak motif atau tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul itu disebabkan kelalaian yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi di luar kehendaknya. Jadi, di sini penting dipahami bahwa tidak semua tindakan medik yang dilakukan oleh dokter apabila mengakibatkan kecacatan atau bahkan hilangnya nyawa pasien dapat disebut sebagai tindakan malpraktik.
Secara yuridis, tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Kriminal malpraktik. Kriminal malpraktik ini terjadi apabila seorang dokter dalam menangani pasiennya tidak melanggar hukum pidana dan menempatkan dirinya sebagai seorang tertuduh. Ya, misalnya dokter melakukan abortus provocatus kriminal atau aborsi yang dilakukan tidak karena alasan kesehatan. 2. Civil malpraktik. Civil malpraktik ini terjadi apabila seorang dokter menyebabkan pasiennya luka atau meninggal dunia, tetapi tidak dapat dituntut secara pidana. Dalam hal ini, dokter dapat digugat oleh pihak pasien maupun oleh keluarganya. Kemudian kita beralih konsep tentang perlindungan konsumen. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, kita perlu tahu istilah konsumen yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata bahasa Inggris, artinya consumer, atau dari bahasa Belanda atau konsumen. Secara harfiah, kata konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2, kata konsumen didefinisikan sebagai berikut. Setiap orang pemakai barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan disebut juga dengan pasien. Pengertian ini dapat kita lihat pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dijelaskan pasien adalah setiap orang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Lebih lanjut diperjelas pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Sehingga pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasien yang datang ke sebuah pelayanan kesehatan pasti berhubungan dengan dokter. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dokter dapat juga disebut sebagai produsen atau lebih tepatnya adalah pelaku usaha. Kesimpulan, pelaksanaan BPJS kesehatan pada dasarnya suatu amanat undang-undang dalam penyelenggaraan jaminan sosial, di mana jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta atau pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Pasien dalam hal ini mempunyai posisi sebagai peserta jaminan sosial, bukan berarti haknya harus dibatasi oleh pemerintah terkait sistem yang berlaku dalam peraturan BPJS Kesehatan. Pasien juga di sini berlaku sebagai jasa konsumen pelayanan kesehatan medis yang secara hukum perlindungan konsumen mempunyai hak untuk memilih pelayanan yang dia inginkan, sehingga hak dan kebutuhannya sebagai manusia yang ingin mendapatkan kenyamanan dapat dipenuhi, di mana setiap orang mempunyai kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Begitu pula layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan terhadap pasien yang dihadapinya.
upaya bagi dokter untuk meminimal terjadinya kecelakaan dan mencegah atau mengelola risiko dengan berorientasikan kepada keselamatan terhadap pasien. Pelindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai dari suatu perjanjian yang dibuat. Artinya, transaksi atau perikatan atas dasar kesetaraan antara kedua belah pihak. Selain itu, jaminan komunikasi antara kedua belah pihak juga senantiasa dijaga. Hal ini dimaksudkan untuk meminimal terjadinya tindakan yang disengaja sehingga misconduct tertentu, tindakan kelalaian ataupun suatu kekurang mahiran yang terjadi tidak beralasan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan rugian pasien. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam hal perlindungan hukum terhadap pasien sebagaimana konsumen jasa pelayanan kesehatan adalah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam membentuk pembuatan aturan-aturan pelaksana. Karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki standar pelayanan medik dan standar profesi kedokteran yang memadai. Dengan demikian, maka perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan akan terwujud. Dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di mana jaminan kesehatan adalah jaminan. Kemudian berdasarkan pembahasan ini menyimpulkan terhadap perlindungan hukum pada pasien korban malpraktik dokter berdasarkan hukum Indonesia. 1. Secara preventif, dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Secara represif, dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan dokter yang dipegang atau yang diemban, pemecatan, keanggotaan, dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sanksi pidana, yaitu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi yang bisa dikatakan sebagai malpraktik, adalah adanya pengaturan terhadap hukum, adanya hubungan hukum para pihak, adanya pelanggaran hak dan kewajiban, dan adanya akibat hukum yang ditimbulkan. 3. Asumsi masyarakat terhadap malpraktik, di mana dokter dalam menjalankan profesinya harus taat pada norma-norma sosial, etika profesi, dan hukum. Pelanggaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi sorotan masyarakat dan bisa berlanjut kepada tuduhan malpraktik kedokteran. Masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan terjadinya malpraktik ada unsur kesalahan prosedur atau diagnosis. 4. Upaya pencegahan malpraktik dalam pelayanan kesehatan supaya tidak menjanjikan atau memberikan garansi akan keberhasilan upayanya. Karena perjanjian berbentuk daya upaya, bukan perjanjian akan berhasil yang dilakukan oleh rekam medis. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan update dari video saya. Like, comment, dan share. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.